Bapak Ibu penguji yang baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kristianto Simuru, asal sekolah SMA Negeri 1 Pamulang Barat, mengajar pada bidang studi sosiologi. Nomor induk mahasiswa 249016495030. Pada hari ini 11 September 2024 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja PPG Piloting 1 di SMA Negeri 1 Pamulang Barat pada kelas 11A, di mana materi yang saya bawakan berkaitan dengan masalah sosial, subjudul kesenjangan sosial. Pada pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan project based learning. Alasan saya menggunakan pendekatan tersebut karena jadwal yang diberikan oleh sekolah kepada saya di kelas 11A dan kelas 11B itu setiap minggunya 2 kali pertemuan, di mana setiap pertemuan itu 3 JP, sehingga menurut saya waktunya sangat cukup untuk menggunakan pendekatan project based learning. Selamat menyaksikan. Berdiri. Kegiatan pembelajaran pada hari ini ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan doa menurut keyakinan agama Hindu. Mari kita berdoa. Doa selesai. Siapa kita? Tanya dong, siapa kita? Silakan dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Pak Guru akan mengabsen dulu kehadiran pada pagi hari ini Angela, Ardina, Ryan, sakit apa? Demam, panas. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Oke, baik, pada hari ini kita akan belajar. Konsentrasinya semua di sini. Hilangkan semua masalah kalian dulu, pikiran yang lain, tugas-tugas yang lain. Fokus pada pembelajaran sosiologi pada hari ini. Nah, ayo kita bilang semangat dulu satu kali. Semangat. Baik, silakan duduk. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran hari pertemuan kita yang sebelumnya. Akan tetapi kita lihat dulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang sudah kita rumuskan kemarin pada pertemuan pertama. Nah, tujuan pembelajarannya kita sudah sesuaikan dengan kondisi kita di Pamulang Barat. Di sini kita akan fokus untuk memahami permasalahan sosial, namun kita lebih fokus pada contohnya salah satunya itu kesenjangan sosial, kenakalan remaja dan konflik sosial. Nah, sebelum Pak lebih jauh membahas tentang kesenjangan sosial, Pak akan mencoba kembali mengingatkan kembali materi prasyarat untuk bisa memahami permasalahan sosial, yaitu apa? Pelajaran di kelas 10 tentang konsep sosiologi. Nah, masih ingat konsep sosiologi? Masih. Ya, jadi sosiologi itu apa? Adalah interaksi masyarakat, jadi intinya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang apa?
interaksi masyarakat. Interaksi masyarakat ini seperti apa? Interaksi baik individu dengan individu, individu dengan kelompok seperti Pak dengan kelompok kelas kalian, atau kelompok dengan kelompok. Dalam sekolah misalnya kelas 11A dengan kelas-kelas yang lain. Nah, karena konsep ini dasar dari pembelajaran untuk memahami masalah sosial, maka masalah sosial itu sendiri apa? Karena terjadi interaksi, ya betul. Karena ada interaksi, maka ada efeknya, ada sebab akibat. Nah, sebab akibat yang kita lihat itulah yang menjadi masalah sosial. Nah, misalnya ketika saya berinteraksi dengan Naisika, kemudian Naisikanya tidak suka dengan saya, mungkin karena saya bermasalah, itu akan menyebabkan apa? Konflik. Kalau misalnya Farel membuat gaduh di kelompok lain, dia jadi provokator, apa yang akan terjadi pada dua kelompok? Terjadi konflik horizontal. Nah, itu yang pernah terjadi di zaman ya kita sendiri sudah mengalami dampak atau efeknya sudah hampir 10 tahun lebih ya kerusuhan di Poso. Namun efeknya itu sampai sekarang masih terasa. Efek apa? Efek konflik. Efek konflik itu memisahkan, mengkotak-kotakan masyarakat. Jadi ada kubu ini sehingga ada kebencian yang sulit untuk dikurai. Sehingga kamu sebagai generasi masa depan, generasi yang selanjutnya itu harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, ada ekspresinya bagaimana? Ini ya. Jadi ketika saya bilang menari, tangannya ya seperti ini. Kemudian ketika Pak bilang menara, bentuk bangunan menara seperti apa? Ya seperti ini ya, atapnya manung jujaro. Tapi ini kita ganti dengan Oke, sekarang dipercepat ya gerakannya. 1, 2, 3. Oke, sudah dengar? Mas sekarang kembali ke pertanyaan pemantik pada hari ini. Jadi setiap pertemuan Mas selalu pakai pertanyaan pemantik supaya kamu semangat. Nah, pertanyaannya, siapa yang masih mengingat apa sih ketimpangan sosial? Nah, ketimpangan sosial itu sendiri adalah contoh yang pertama yang kita akan bahas akibat masalah sosial tadi, akibat interaksi antara masyarakat. Nah, ada yang masih ingat? Saya. Oke, coba aku. Baik, sehingga saya ketimpangan sosial itu ialah suatu keadaan di mana terjadinya ketimpangan, kesenjangan, ataupun ketidaksetaraan akses sumber daya di dalam kehidupan masyarakat. Oke, baik. Ya, silakan dulu. Tepuk tangan buat aku. Artinya? Baik, terima kasih. Ketimpangan atau kesenjangan sosial itu menurut saya ketidaksetaraan seperti di manusia ada yang tinggi dan ada yang rendah. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, jadi ketimpangan bukan hanya soal ekonomi, bisa juga secara fisiologis, secara biologis ya. Secara biologis itu ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang stunting, tahu stunting? Tahu. Yang kurang isi dan ada yang sehat. Nah, makanya ketika ada teman yang fisiknya tidak sama dengan kita harus apa? Dibully? Tidak. Tapi
merasa minder dan bisa merasakan pembelajaran yang sama dengan kalian. Kalau di rumah sekarang kan bagi yang punya adik itu pasti merasa iri karena kalau jadi kakak itu harus mengalah. Oh, kakak selalu mengalah. Kakak yang tersakiti. Ya, ya bisa. Jadi konsep ketimpangan itu bisa saja. Ketimpangan itu dalam keluarga bisa saja terjadi. Itu efek dari interaksi individu dengan individu. Ayah dan ibu lebih memperhatikan adiknya. Kakaknya sakit hati terus. Akibatnya dia merasa seperti anak apa? Anak tiri itu saya tidak pernah disayangi oleh orang tua saya. Saya selalu yang salah. Ada yang bikin pelanggaran, kakak yang disalahkan. Nah, apa itu tadi? Rumah karena punya dua anak sama. Yang kakak selalu merasa dirinya sebagai korban pelampiasan keluarganya. Tetapi dia agak lebay ya. Jadi dia merasa selalu tidak disayang karena waktu dia masih sendiri, kasih sayang selalu dicurahkan kepada kakaknya, kepada dirinya. Ada di sini yang anak pertama sebagai kakak pasti merasakan itu ya. Nah, tapi kalian kan sudah dewasa, berarti sebagai seorang kakak harus interaksinya harus positif, mengajarkan kepada adik sehingga adik bisa meneladani kalian sebagai kakak yang baik, bukan adiknya dibully. Kalau dari buku portofolio yang sudah kalian kumpulkan, memang Pak sudah yakin bahwa kalian bisa menjawab pertanyaan pemahaman dan materi-materi persyarat. Pak sudah baca di sini banyak penjelasan, jadi ternyata kalian itu malu-malu kucing ya. Kalau ditanya tidak takut menjawab, tetapi ketika makasih portofolio seperti ini curhatnya banyak ya. Nah, kemarin pada pertemuan pertama terkait materi ini ya, terkait materi ketimpangan sosial, Pak sudah kasih contoh tentang siapa? Dewi dan Putri. Nah, Pak sudah lihat penjelasan sini, cuma ada beberapa murid di sini atau kalian katanya kurang puas dengan contoh Putri dan Dewi. Durasi videonya pendek, belum selesai memahami, penjelasannya agak tinggi, agak data ya. Jadi mungkin tuh kalau kalian sudah kuliah nanti bahasanya bahasa teknis, bukan bahasa sehari-hari. Nah, karena kurang puas, mintanya yang agak durasinya agak panjang. Nah, Pak sudah berusaha cari contoh video. Nah, mungkin di sini suaranya nanti kurang kuat, jadi jangan ribut, jangan berisik. Pak akan putarkan satu film. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome. The smartest. The most clever. The kindest. He lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Oke, cukup ya? Ya. Ada yang sedih?
kan? Jadi itulah ya. Ini sudah mulai matanya. Semangat dulu. Ini kan cuma video. Oke. Sekarang tanya dulu, apa kesan kalian setelah nonton video tadi? Terharu. Apa? Pelajaran yang saya dapat yaitu tidak seluruh orang tua mampu untuk membiayai anaknya. Ada juga orang tua yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, tapi tetap tersenyum agar anaknya terbangun. Ya. Jadi senyuman orang tua pada pagi hari biasanya tidak semua asli ya. Setelah dia senyum sama kamu pergi, dia langsung garuk-garuk kepala. Aduh, sudah datang lagi yang pinjol misalnya, atau datang lagi ke operasi. Waduh, saya mau cari uang di mana? Anaknya yang penting sekolah, ceritanya biarkan pada aku. Oke, jadi kurang semangat sebelum lagi. Maka untuk video-video sedih langsung sedih. Coba katakan semangat 3 kali. 1, 2, 3. Semangat. Oke, jangan lemas ya dulu. Nah, baik, kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini. Karena pada pertemuan pertama kalian sudah bersepakat untuk membagi kelompok kan? Nah, bukan yang paksa kan? Tapi kalian yang suka sesuai dengan hobi dan keinginannya. Nah, kemarin masih cek dulu. Ada kelompok apa saja? Diorama. Ya, yang suka bikin diorama. Ini saya lihat juga ada tangan-tangan ini ya. Nanti kita dengarkan penjelasannya. Kemudian ada lagi yang lain? Komik, ya? Komik, ya. Ini yang apa? Kalau istilahnya apa? Kalian? Ibu ya. Kalau ibu itu istilah untuk orang yang suka dengan kebudayaan Jepang, khususnya animasi anime ya. Kalau sekarang itu animasi anime, gambar kartun kayak Crayon Shinchan, apa lagi? Naruto itu yang wajibnya sama Bis ya. Oke. Nah, ya Saitama juga si botak ya. Oke. Ada lagi yang lain kemarin? Film. Oke, sinias muda ya. Calon-calon sinias muda yang ingin, ya kalau sudah sinias yang lama mati, kalian bisa bangkitkan kembali karya-karya yang baru. Jadi filmnya tidak menonton, kalian buat model baru. Kalau kebanyakan pakai bahasa sana, bahasa Jakarta, pakailah bahasanya kita di sini supaya yang nonton juga merasa oh ini artis dari lokal ya, lokal pride ya. Kemudian ada lagi yang lain kelompok kemarin? Oke, yang mau seperti Pak Guru ya menjelaskan, lalu berpikir atau konsep berpikir ya. Oke, mudah-mudahan semuanya bisa menjelaskan. Tetapi sebelum Pak mulai, Pak akan cek dulu ya. Pak akan cek dulu di sini umpan baliknya. Pak kasih cek kesiapan kelompok. Nah, pertama kesiapan teknis. Sudah siap semua? Oke. Non teknisnya, mental sudah siap? Tidak malu-malu? Baik. Nah, sekarang siapa yang mau presentasi duluan? Oke. Calon sinias yang mau presentasi. Ya, kesempatan di depan ini saya serahkan. Silakan menyiapkan peralatannya dan silakan presentasi. Ada kamera teriklan ini bisa dipakai. Nanti ini HDMI-nya juga lebih fokus. Kemudian soketnya nanti sesuaikan ya, sesuaikan dengan HP-nya kalian. Ada Type-C, ada yang lainnya di sini ya. Silakan artis-artis, teman sutradara dan artis-artis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita
balik layar ya. Hendria Plus. Langsung hasilnya. Demikian itu video pendek tentang tunjangan sosial. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya. Di sini saya ingin bertanya, pesan apa yang terkandung dalam video tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, Pesan ya. ada lagi? Oke. Ya, Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah ada tantangan atau halangan yang kalian hadapi selama proses studi tersebut? Tantangan saya dalam membuat film ini susah menjiwai peran. Tantangan saya dalam pembuatan video ini susah untuk mengatur pesan moral apa yang terkandung dalam video tersebut. Jadi pesan moral yang terkandung dalam video tersebut adalah orang kaya tidak selamanya di atas dan orang miskin tidak selamanya di bawah. Kita sebagai manusia semua sama dan ada saatnya kita akan membutuhkan satu sama lain. Jadi dapat kita simpulkan, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong karena suatu hari nanti pasti kita akan membutuhkan pertolongan mereka. Baik, dengan itu apakah sudah puas dengan jawabannya? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan dengan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Film yang ditampilkan oleh kelompoknya Oktaviani luar biasa ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya apa? Apakah benar dalam kehidupan sehari-hari kamu suka begitu? Memandang teman lain, ada yang cuma mampu di air, BJ begitu? Itu apa? Hal yang tidak baik ya, jangan ditiru. Itu cukup sebagai contoh ya. Kemudian bagaimana dengan acting dari artis-artis kita ini bagaimana? Bagus. Kalau ceritanya menyentuh? Ya. Kalau pemeran antagonisnya mau kemana tadi? Jahat atau? Tukang bully atau memang tukang bully dia? Kalau ibu sering begitu ya? Saya juga. Bisa jadi ya? Oh tidak. Contoh saya ya. Oke, jadi kita beri aplaus sekali lagi Pak. Ya, selanjutnya silakan kelompok berikutnya. Oh ya, dari kelompok pelukis atau pembuat komik, silakan. Ya, silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Farah Tabistio Perdide, dan perkenalkan nama saya Ridwan Bilal. Saya tidak bisa menjawab lagi. Dan setelah itu tantangan pun diganti dengan Oke, silakan. Ya. Baiklah, saya ingin bertanya kepada kelompok komik, apa saja tantangan yang kalian hadapi dalam membuat film ini? Terima kasih atas kesempatannya. Kenapa nama saya dari Irawan? Di sini saya akan bertanya. Ya. Sekali lagi. Beri kesempatan kepada kelompok selanjutnya siapa? Ya, kelompok perempuan ya. Silakan.
dengan baik, maka perekonomian daerah tersebut juga akan menurun. Untuk sekian yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Mau argumentasi. Sebagai yang jelas dari duanya. Untuk saja dan terima kasih. Silakan jika ada yang bertanya. Ya, silakan bertanya. Sudah diawali dengan Tanto. Boleh mau bertanya? Ya, silakan Dani. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dodi Irawan. Di sini saya akan bertanya. Saya akan bertanya, kenapa kesenjangan sosial sering terjadi di masyarakat? Ya. Kesempatan kita berikan, kita bertanya apa yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial ini itu dapat mengurangi lah dengan strategi apa yang digunakan oleh negara tersebut untuk Ada contoh lain dari kesenjangan sosial? Ada lagi yang mau bertanya? Oh, masih ada. Rupanya ini memang Faktor utama penyebab kesenjangan sosial. faktor. Sosial tidak memiliki handphone, akses pendidikan di masyarakat, yaitu dengan keterbatasan ekonomi. Baik, ada lagi yang mau dijawab? Kelompok kalian? Oh, masih ada yang mau dijawab. Silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari apa faktor utama penyebab kesenjangan? Ya, silakan. Sudah banyak konsep-konsep kesenjangan sosial yang baru Bapak sampaikan, tapi sudah dijelaskan oleh Naisika. Nah, salah satunya yaitu keterbatasan ekonomi itu sangat dapat menyebabkan kesenjangan karena uang, ketika ada uang maka atau kekuasaan itu akan di apa? Kalau ada uang maka kekuasaan atau kesempatan untuk melakukan sesuatu itu jadi terbuka lebar. Sekarang kayak tadi di filmnya si siapa? Oktaviani, dia punya uang, dia bisa untuk kelompok terakhir. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan presentasikan hasil karya kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Komarani Mahendra dan teman saya. perkenalkan saya Dharma Widya. Perkenalkan nama saya Sugeng Setiawan. Perkenalkan nama saya Dodi Irawan. Perkenalkan nama saya Kaleba Yuliana. Perkenalkan nama saya Budi Saputra. Perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Mahendra. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul diorama dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya kalian bisa melihat proses pembuatan di depan layar dan hasil jadinya di sana terus lihat video ini di akhirannya. Baik, masyarakat kelompok yang kurang mampu. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjutnya kasih sebenarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesenjangan sosial tentang pembagian akibat LPG yang bersubsidi. Dalam bentuk diorama ini kami membagi ada 3 cara atau bagaimana mereka dapat mengakses tabung gas ini berdasarkan tahapannya. Pada bagian ke bawah terlihat ini tangannya hitam ya. Tangannya hitam, terus ada darah-darahnya. Ini menggambarkan kayak orang yang selalu kesusahan atau ditimpa oleh masalah tabung gas ini. Dia sering tidak dapat mengakses, bisa dibilang ini orang-orang yang kurang mampu. Jadinya pada bagian atas warnanya emas itu apa? Berharga. Jadi tangan ini merupakan apa ya? Orang yang bisa dibilang punya orang dalam. Jadi mereka dapat mengakses tabung gas ini secara gratis, pokoknya gampang gitu, kayak anak emas gitu lah. Saya mau bertanya, bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan kesenjangan sosial dalam pembagian tabung gas nasional? Baiklah, itu saya akan bertanya kepada kelompok berlaku apa saja hal-hal atau pembuatan yang
strategi dalam pembuatan. Harus memikirkan konsep bagaimana cara agar ceritanya dapat nyambung. Kemudian dalam pembentukan kerangka itu juga lumayan sulit, kita membutuhkan waktu sekitar 1 minggu. Kesulitan yang saya alami yaitu kesulitannya yaitu sulit untuk membentuk jari-jari tangannya. Kesulitan saya adalah sulit untuk mengatur waktu dikarenakan cuaca yang kurang mendukung atau tidak menentu. Solusi untuk mengatasi pembagian gas subsidi yang tidak merata yaitu yang pertama untuk pendistribusi agar mendata masyarakat lebih teliti. Yang kedua, untuk pendistribusi tabung gas tersebut mungkin harus dibagi terlebih dahulu kepada masyarakat yang membutuhkan atau sesuai aturan yang berlaku. Bibit ada di sawah. Burung enggang di Kalimantan Tengah. Mohon maaf kalau ada salah, namanya juga laki-laki pasti salah. Asik. Oke, sudah? Oke, sudah. Ya, mari kita beri aplaus sekali lagi buat terima kasih anak-anak sudah mempresentasikan dengan caranya. Ada yang saling balas, yang perempuan bilang perempuan tidak punya masalah, yang laki-laki selalu salah. Baik ya. Nah sekarang kita masuk pada evaluasi terakhir sebelum materi ini Pak tutup. Pak ingin bertanya. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab tadi, tapi Pak akan bertanya sekali lagi pertanyaan umum. Hal apa sajakah yang berkesan bagi Anda setelah selesai melaksanakan presentasi ini? Jadi kesannya, apa kesan umumnya? Ada yang bikin film, ada yang buat patung, ada yang kayak Pak Guru menjelaskan alur pemahaman dan seterusnya. Ada yang mau jawab? Kalau malu-malu nanti di portofolio, tapi Pak mau ada beberapa lah yang kasih kesan dan pesan kan? Ada? Ada yang mau? Silakan. Ya, dari aku dulu, silakan. Terima kasih. Hal yang paling berkesan itu tentunya dalam pelajari materi ini saya sangat banyak mempelajari tentang kesenjangan sosial, dampak, faktor, dan cara atau upaya mengatasinya. Kemudian dalam presentasi kelompok ini saya dapat membangun lebih hubungan bisa dibilang bangsa gaulnya chemistry ya antara teman-teman, mengetahui pola pikir setiap orang gitu ya, lebih dekat banyak. Ternyata mengatur orang itu juga gampang susah ya. Ada lagi yang oke, Octaviani sang sutradara, silakan. Kesan bagi saya adalah dengan adanya cara belajar seperti ini, siswa dapat mengekspresikan diri, contohnya seperti kelompok saya dan kelompok yang lain. Mereka dapat mengekspresikan diri masing-masing, contohnya dari kelompok saya dapat mengekspresikan diri melalui film, dari kelompok Agung dapat mengekspresikan dirinya melalui karya seni, Jessica juga melalui alur pikir, begitu juga dengan Yoming, Sarka dapat mengekspresikan dirinya dengan komik. Tidak seperti sebelum-sebelumnya yang belajar hanya selalu melihat saja. Oke, baik. Yang lain silakan nanti di sini untuk portofolio ya. Jadi, harus jujur di sini supaya Pak bisa merespon. Mungkin kamu suka Pak Guru lagi yang buat karya atau yang lainnya. Nah, silakan ya. Oke, dan saya, kamu suka model seperti ini atau kembali ke cara-cara apa yang lama? Caranya cuma hafalan, kemudian apa lagi? Saya lupa. Begini saja ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya Pak akan mencoba membuat kreasi yang baru. Mungkin ada film yang bisa ketawa, jangan cuma yang sedih-sedih dan seterusnya ya. Nah, sebelum Pak tutup, mungkin kebiasaan Pak yaitu apa? Pantun dulu ya. Oke, pantun hari ini
Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, pertemuan saya ditutup dengan Oke. Ya, sebelum kita pulang, kita tutup, kita berdoa untuk waktunya apa yang dimana kita doa. Bapak Guru, beri ucapan. Terima kasih. Jangan lupa ini portofolionya dibagikan. Kemudian kita pada pertemuan selanjutnya akan membahas materi yang baru yang Bapak. Panjang. Oke, sampai jumpa untuk kalian. Ya, bukan. Oke.